Again and again. Ya, lagi, dan lagi. AOC membantai sebuah segmen. Kali ini gaming entry level dibabat habis sama 24G2 SE yang hari ini kita bahas. AOC kelihatannya belum puas setelah lemparin bom atom terakhir ini. Masih mau nambah sakit kepalanya brand lain dengan bom atom satu lagi. Dan gue mesti ngomong juga di awal. Kalau lu punya budget 2 juta, ini harusnya jadi monitor terbaik yang bisa lu beli saat ini. Dengan cuma 2,3 juta, AOC ini jadi monitor gaming 165Hz termurah di pasaran. Dan nggak berhenti di sana. Dengan 2,3 juta ini nih, bisa dibilang sekaligus membantai monitor 24 inch 75Hz di pasaran. Lu bisa langsung coret semua monitor yang harganya 2,3 juta atau ke atas. Langsung tidak usah dilirik sama sekali. Ya karena buat apa lu beli monitor di harga yang mepet atau sama dengan AOC ini, apalagi lebih mahal, cuma dapat 75. Udah beda dunia bos sama 165Hz di sini. Bumi sama langit nih jauhnya. Ya nikmat pakainya aja udah beda. Belum selesai, AOC kasih kita gambut sampai 92% P3 yang langsung ke translate sampai 70% Rec 2020. AOC langsung jadi nomor 1, jadi yang terluas cakupan warnanya, ngalahin 23 monitor yang mungkin jadi pertimbangan lu di harga segini. Treatment pabrik untuk putih juga punya CCTV yang rapi dan gamma yang bagus. AOC ini jadi kedua yang terbaik mepetin MSI dengan margin yang tipis. Putih keluarannya udah bagus, ternyata nggak serta-merta P3-nya jadi sangat akurat. Gue ngelihat panelnya agak miss di bagian magenta sama blue untuk display P3. Akurasinya belum bisa sampai 5 delta. AOC masih cukup bersaing aja, sedikit kalah dibanding Gigabyte dan AOC 24G2 yang memang keduanya punya P3 yang lebih luas dari seri SE yang di sini. Dan di sini jelas seperti yang gue bilang di awal, AOC ini membantai monitor 24 inch 75Hz di sisi akurasinya. Lu lihat AOC ini bisa kalahin jawara kita selama ini di entry level Philips 242 E2FE untuk display P3. Dan seperti biasanya, preset defaultnya ini akan oversaturated di sRGB. Dan hal yang membuat gue takjub, AOC tetap mau kasih lu preset sRGB yang bekerja dengan baik di monitor budget yang tugasnya bantai-bantai harga kayak gini. Sangat akurat di 5 delta. Di OSD sRGB ini bahkan bisa kalahin treatmentnya dari Gigabyte G24F atau ViewSonic yang pakai panel VA juga. Dan karena 25G3 nggak masuk Indonesia, bisa dibilang G2 SE ini jadi treatment OSD sRGB yang paling akurat dari semua monitor yang kita udah tes. Dan kalau kita bandingin akurasi warna preset sRGB ini dengan monitor lainnya di settingan default mereka, lu bisa langsung lihat AOC ini masih mampu kalahin semua monitor 60-75Hz terbaik yang kita udah tes. Samsung, Lenovo, MSI, ThinkVision, dan Philips. Sayangnya memang lu mesti terima brightness yang dikunci AOC di preset sRGB ini yang terang banget untuk mayoritas editor. 340 nits, lu nggak bisa rubah di sini. Sayang banget. Dari sini langsung jelas buat apa lu beli monitor 75Hz di pasaran yang harganya mepet atau lebih mahal daripada AOC ini di sini. Sangat-sangat tidak make sense. Ngedit sRGB di sini udah akurat, bahkan ngalahin 75Hz terbaik yang kita udah tes. Ditambah AOC di sini masih kasih lu P3 yang masih bisa dipakai buat ngedit. Dan lu masih belum selesai nih, lu masih dikasih 165Hz lagi. Come on man. Langsung jadi pilihan yang mudah kan. Preset sRGB ini bisa kita maksimalin dengan full kalibrasi langsung, jadi sangat akurat di 3 delta. Settingan optimal lu bisa pakai ini targetnya ke 200 nits. Gue cuma bisa maksimalin display P3 sampai 7 aja, dan setelah full kalibrasi maksimalnya sampai 6. ECC profile bisa kalian download di deskripsi di bawah, dan sebelum pakai ECC profile, pastiin lu setting pakai settingan optimal yang tadi gue kasih. Kontras keluarannya sangat baik, udah 4000 lebih, dan tentu ini sangat membantai panel IPS di kelasnya. Brightness juga sangat bagus untuk monitor entry kayak gini, 370 nits, bisa menuhin banyak kebutuhan. Dan jangan sungkan singkirkan yang dikasih sama AOC yang tidak penting. Kelengkapan lainnya kabel power dan display. Untuk desainnya sendiri, monitornya ini tetap pakai gaya G2 series AOC yang lama, yang udah jadul banget sebenarnya. Cuma sekarang dicat pakai warna hitam yang lebih glossy di keseluruhan bodinya sampai ke stand dan kakinya. Dibanding G2 yang lama masih pakai aksen-aksen silver gimana gitu. Full black dan red yang sekarang cukup refreshing lah ya, dan ada nambah sedikit mewah. Biar nggak bosen juga sih. Satu hal yang monitor ini nggak bisa cover kebutuhan lo, walaupun hertznya sudah tinggi, tapi karena dia pakai panel VA, respon time-nya sangat-sangat tidak ideal untuk main game kompetitif kayak Valorant. AOC klaim untuk monitor ini di 4 millisecond, dan ini gimmick marketing yang hampir semua brand pakai, termasuk AOC. Kan ini panel VA yang punya transisi yang lambat, di off ini tembus sampai 17 millisecond. Di pandangan mata jelas banget ada trail yang jauh dan cukup blur. Preset weak lebih baik, kita coba push terus, ternyata
pas sampai strong, memang jadi langsung jauh lebih cepat di 12 millisecond. Tapi overshootnya nggak tahan, 40% lebih dari semua transisi. Yang langsung muncul di visual inverse ghostingnya. Langsung berasa banget. Berarti preset yang paling recommended untuk dipakai di preset medium. Response time di settingan terbaik yang mampu monitor ini capai sekalipun, posisinya tetap paling bawah. Bahkan kalah dibanding monitor 75Hz IPS ViewSonic secara kejelasan gambar saat gerak yang cepat. Walaupun gue average untuk semua response time yang gue tes, tetap aja AOC ini di posisi paling bawah. Dan kelihatan sangat jelas 240Hz IPS punya motion clarity yang diwakilin dengan response time paling clear dari semua yang gue tes di sini. Data itu nunjukin kalau monitor ini sangat tidak ideal untuk main game kompetitif yang ngebutuhin kejelasan gambar di waktu yang singkat kayak Valorant, Dota, LoL, CSGO. Intinya ngelawan orang lain. Dan karena ini panel VA, lo harus terima viewing angle yang nggak terlalu bagus dari angle yang miring atau ekstrim gitu ya. Di sisi lainnya, lu dapetin kontras yang jauh-jauh lebih deep dan detail dibanding panel IPS. Dan harusnya viewing angle ini bukan big issue, karena ini cuma 24 inch yang harusnya pembelinya nggak akan sering gunain monitor ini buat nonton rame-rame dari kiri dan kanan yang ngebutuhin viewing angle yang bagus. Ya, AOC tipe ini punya value yang gila banget. Hampir semua kebutuhan lu bisa dipenuhi dengan cuma satu monitor ini. Gaming bisa, editing juga masih bisa, harganya budget dan masuk ke kelas yang paling murah, dan AOC cover lu garansi 3 tahun full. Come on man, apalagi lu minta. Dan mampusnya adalah brand lain ketika AOC udah siapin batas bawah dengan 22B2HM dan 24G2SE di sini jadi batas atasnya sekarang. Yang ngebuat 24 inch 75 harus dipaksa harus untuk dan mesti turun harga. Kalau nggak ya sangat nggak make sense dibeli untuk sekarang. Dan yang paling sakit kepala dari semua brand itu harusnya Samsung. Karena dia jual gaming 165Hz VA panel yang paling mahal saat ini di 3,3 juta. Sedangkan di China Samsung itu cuma 2,3 juta dan AOC sebelah gue ini 1,9 juta. Nggak ada pilihan lain untuk Samsung. Turunin harga atau lu nggak jualan monitor itu selama AOC ini ready stock. Samsung yang pilih. Di bulan Agustus ini AOC membantai banyak brand monitor. Dan kayaknya brand lain butuh stok banyak Panadol. Dan kalau kalian mau support gue bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Thank you buat hal itu. Dan satu lagi gue lupa. Kalau AOC juga sponsor video ini untuk giveaway monitor yang satu ini. Subscribe biar gak ketinggalan infonya. Gue Leon dan Cinta, sampai jumpa datang.